Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami bisa mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah kelompok kami pada kesempatan kali ini dengan kondisi sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Khoirul Anwar, selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Industri UPN Veteran Jakarta, dan yang terhormat teman-teman kami yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Pulau Gadung. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Michael Abraham dengan NIM 2010312038. Lalu Dimas Reksa dengan NIM 2010312074. Grace Tridara Relia dengan NIM 2010312073. Dan Jenny Lisa Umaha dengan NIM 2010312047. Selanjutnya ada bab pertama, pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya. Berdasarkan laporan dari Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, menduga industri-industri yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur telah mencemari hutan kota yang berada di tengah-tengah kawasan industri. Hal ini dikarenakan keadaan hutan kota yang sangat memprihatinkan. Para pengelola bangunan kawasan industri ini membuang limbah industri secara diam-diam dan tanpa pengelolaan limbah industri terlebih dahulu. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdapat 2 poin. Poin pertama, bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dan kedua, bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan yang beracun, yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Banyak industri besar yang ada di Indonesia menampung masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Perindustrian yang dibangun menghasilkan limbah pabrik yang berdampak terhadap lingkungan masyarakat, khususnya di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan adalah limbah industri yang dibuang tanpa pengelolaan ke dalam suatu proses terlebih dahulu. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat. Akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri yang di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industri secara optimal. Kegiatan industri di Indonesia berdasarkan produksinya meliputi industri berat dan ringan. Industri-industri yang terdapat di daerah Pulau Gadung memproduksi berbagai produk dengan bahan baku yang beraneka ragam dan akan menghasilkan beraneka jenis limbah dengan berbagai akibat serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Sementara itu, masyarakat dan makhluk hidup lainnya membutuhkan tempat hidup yang sehat dan bebas dari pencemaran, baik pencemaran udara, tanah, dan air. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, di dalam pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, terlihat bahwa di samping lingkungan hidup yang sehat dan yang baik, merupakan hak setiap orang, juga merupakan kewajiban untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran limbah juga dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam dengan bertanggung jawab. Di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan seperti air limbah industri tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan seperti sungai karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan, harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman. Selanjutnya, rumusan masalah akan disampaikan oleh teman saya, Jenny Lisa Umaha. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh limbah industri terhadap lingkungan di daerah Pulau Gadung. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana pengaruh limbah industri terhadap lingkungan di daerah Pulau Gadung. Manfaatnya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam industri, sehingga masyarakat mengetahui dampak buruk dan baik dari limbah industri terhadap lingkungan.
Pengertian limbah industri. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Sedangkan limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Klasifikasi limbah. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat dibagi menjadi dua bagian, yaitu limbah padat non-B3 dan limbah padat B3. B3 singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Contoh dari limbah padat non-B3 adalah sampah kantor, sampah rumah, boiler es, sarung tangan, dan yang lainnya. Sedangkan limbah padat B3 itu adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berbahaya dan beracun yang dari komposisinya atau sifatnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan. Contohnya itu adalah cartridge, minyak, dan sebagainya. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair itu adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah dan tidak pernah diam. Contohnya adalah bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas, dan lain-lain. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah zat buangan yang berwujud gas. Jenis pencemar gas yang sering kita jumpai adalah karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ataupun komponen bahan hidrokarbon dan substansi partikel. Selanjutnya ada klasifikasi limbah industri berdasarkan hasil produksinya dibagi menjadi dua, industri berat dan industri ringan. Industri berat yaitu jenis industri yang menghasilkan sebuah mesin-mesin dan alat-alat produksi. Contohnya pada industri alat berat. Sedangkan industri ringan yaitu jenis industri yang menghasilkan sebuah barang jadi yang langsung dipakai masyarakat, contohnya industri makanan. Pencemaran limbah industri terhadap lingkungan. Limbah industri merupakan salah satu limbah yang mengkontaminasi lingkungan selain limbah rumah tangga. Pengaruh yang dapat kita lihat dari limbah industri ini adalah polusi gas dan polusi air. Selain polusi, limbah industri juga mempengaruhi lingkungan dengan zat padat yang dibuang oleh pabrik-pabrik atau suatu perusahaan ke lingkungan bebas. Pencemaran limbah industri cair. Sebagian besar limbah industri berupa cairan. Biasanya limbah cair itu berasal dari industri garmen, industri makanan, industri perminyakan tambang, ataupun yang lainnya. Sebagai contoh, limbah-limbah yang dibuang seperti deterjen, zat pewarna, ataupun lainnya. Hal itu sangat berbahaya dan buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan karena kandungan limbah itu pasti terdapat senyawa-senyawa yang berbahaya. Contoh senyawa-senyawa yang berbahaya adalah formalin, hidrogen peroksida, fenol, ataupun yang lainnya. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Grace Tridara Lelia. Selain ada limbah industri berupa cair, juga ada limbah industri berupa gas. Biasanya, gas-gas yang dihasilkan oleh pabrik akan dikeluarkan melalui cerobong asap. Nah, gas-gas yang dihasilkan itu sangat berbahaya. Salah satunya adalah timbal atau biasa disebut dengan PB. Karena gas yang dihasilkan sangat berbahaya, maka gas-gas tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke alat pencegahan pencemaran, lalu akan dikeluarkan melalui cerobong asap ke udara. Selanjutnya ada pencemar limbah industri padat. Limbah industri padat biasanya merupakan hasil kegiatan industri-industri berupa padatan. Contohnya seperti plastik, sisa kain, alat-alat elektronik, kabel, kertas, logam, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat dua dampak limbah industri terhadap lingkungan. Yang pertama terhadap kesehatan manusia. Kegiatan industri yang dilakukan oleh suatu perusahaan industri akan menghasilkan limbah industri yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Contohnya seperti diare karena kurangnya air bersih, penyakit kulit karena air yang terkontaminasi, hepatitis A, kolera, dan sebagainya. Yang kedua adalah dampak limbah industri terhadap kesehatan lingkungan. Selain berpengaruh besar terhadap kesehatan manusia, limbah industri yang dihasilkan oleh perusahaan industri itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Contohnya limbah zat cair, padat, dan gas yang akan merusak sungai, laut, danau, kali, dan lain-lain sehingga dapat mematikan ikan-ikan dan akan membuat ikan-ikan tersebut menjadi punah. Tidak hanya itu, limbah industri juga sangat berpengaruh terhadap
kesehatan lingkungan yang menghasilkan bencana alam. Misalkan, limbah-limbah zat padat yang menghambat selokan-selokan itu akan membuat banjir di sekitar rumah warga. Selanjutnya, pengolahan limbah melalui gas. Terdapat beberapa cara mengolah limbah melalui gas. Yang pertama, filter udara, yaitu mengeluarkan udara-udara yang bersih melalui cerobong asap pabrik. Yang kedua, pengendap siklon, yaitu mengendapkan gas atau debu yang ikut dalam gas buangan yang terdapat dalam ruang pabrik. Yang ketiga, filter basah, yaitu menyemprotkan air ke bagian atas alt dan ke bagian bawah alt ketika udara sedang kotor. Selanjutnya, pengendap sistem gravitasi, yaitu membersihkan udara dengan jumlah partikel yang lumayan besar. Yang terakhir, elektrostatik, yaitu membersihkan udara dengan jumlah partikel yang lumayan banyak. Selanjutnya, limbah industri padat. Untuk mengolah limbah industri padatan dapat dilakukan cara berikut. Yang pertama, penimbunan terbuka. Limbah-limbah industri yang bersifat organik ditumpuk secara bersamaan. Selanjutnya, ada sanitary landfill method, yaitu dengan menggunakan lubang yang dilapisi oleh lempung dan juga plastik. Yang ketiga adalah insinerasi, yaitu pembakaran sampah dengan menggunakan alat khusus bernama insinerator. Selanjutnya, membuat kompos padat. Limbah-limbah industri yang bersifat organik akan dikumpulkan, ditumpuk menjadi satu, dan dibuat menjadi pupuk yang dapat berfungsi untuk tanaman. Dan yang terakhir, menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Dimas Reksa Nugroho. Sampai dengan 12 Desember 2020 dengan masyarakat DKI Jakarta sendiri sebagai objeknya. Dalam hasil penelitian tersebut, yang pertama kita dapatkan adalah usia. Usia didominasi oleh umur 18 tahun dengan 32 orang dari jumlah 44 orang. Kemudian pekerjaannya mahasiswa sejumlah 42 orang, karyawan 1 orang, dan dosen 1 orang. Kemudian kami menanyakan tentang apakah mereka mengetahui tentang limbah industri. 93,2% orang menjawab tahu. Dan apakah mereka tahu tentang limbah industri di sekitar rumah mereka? 43% orang menjawab tidak, 43,2% orang menjawab iya, dan 13,6% menjawab mungkin. Kemudian kami bertanya tentang limbah apa saja yang ada di sekitar rumah mereka. Dan limbah cair merupakan limbah yang paling banyak, ada sekitar 64,7%. Dan kami menanyakan menurut mereka apakah limbah industri berbahaya terhadap lingkungan dan masyarakat. 90,9% orang setuju bahwa limbah industri merupakan suatu zat yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kemudian apakah mereka mengetahui dampak tentang limbah industri? 79,5% orang menjawab tahu dan 15,9% orang menjawab mungkin. Kemudian apakah pengelolaan limbah industri di sekitar rumah mereka sudah baik? 65,9% orang menjawab cukup baik dan 14,6% menjawab tidak baik, 14,6% lainnya menjawab baik. Menurut mereka, perlu tidak mereka mengetahui tentang kawasan industri seperti kawasan Pulau Gadung? 75% menjawab ingin tahu dan 22,7% lainnya menjawab mungkin ingin tahu. Menurut mereka, apakah kawasan industri Pulau Gadung menimbulkan masalah limbah industri? 52,3% menjawab mungkin, 45,5% menjawab iya. Kemudian ada menurut mereka, apakah pengelolaan limbah industri kawasan industri Pulau Gadung sudah baik? 70,5% menjawab cukup, 22,7% lainnya menjawab tidak baik. Kemudian ada saran untuk pemerintah dalam pengelolaan limbah industri kawasan industri Pulau Gadung. Pada pertanyaan kedua uraian ini, banyak responden menjawab untuk pemerintah lebih mempertegas peraturan atau membuat kebijakan untuk pengelolaan limbah industri secara baik dan benar, lebih memperhatikan dampak bahaya yang dihasilkan oleh limbah industri, dan lebih disiplin dalam memberi sanksi apabila terhadap pelanggaran terhadap pengelola limbah industri. Kemudian saran untuk masyarakat dalam pengelolaan limbah industri kawasan industri Pulau Gadung. Pada pertanyaan ketiga uraian ini, jawaban responden secara garis besar adalah untuk menjaga lingkungannya dengan baik, serta mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian saran untuk pengelola atau pengusaha sekitar kawasan industri Pulau Gadung dalam pengelolaan limbah industri. Pertanyaan uraian ini dijawab sangat variatif oleh para responden kuesioner. Namun secara garis besar, banyak yang menjawab
bahwa para pelaku industri atau pengusaha di sekitar kawasan industri Pulau Gadung harus bisa mengelola terlebih dahulu limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, serta menaati peraturan yang telah ditetapkan, dan mencoba meminimalisir limbah dengan mengganti beberapa bahan buatan dan mengurangi bahan produksi. Wajib memenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan dan lebih peduli serta sabar terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah bahwa para pelaku industri harus bisa menyadari kebutuhan manusia atau lingkungan di sekitarnya dengan mau mengelola limbah industrinya terlebih dahulu. Karena sudah disampaikan terlebih dahulu atau sebelumnya bahwa dampak dari limbah industri ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup dan lingkungan di sekitarnya. Terhadap pemerintah harus lebih sigap dan lebih tegas lagi dengan memberi hukuman terhadap suatu industri yang telah melakukan pelanggaran, atau juga bisa dengan menguatkan peraturan yang telah ada agar para pelaku industri ini bisa menaati peraturan tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.